Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Halo, shalom. Selamat pagi adik-adik kecil satu yang luar biasa. Apa kabarnya pagi ini? Loh, Kak Duma nggak dengar apa kabarnya semuanya. Oh, sehat-sehat dan semangat ya. Tuh, Kak Duma bisa dengar kalian loh dari sini. Oke, Kak Duma juga senang sekali, dan nanti Kak Yuli juga yang bawa firman bisa kembali melihat adik-adik, bertemu dengan adik-adik dan menyapa adik-adik semuanya. Oke, semuanya sudah siap dong? Yang sudah siap coba angkat jempolnya dua-duanya ke atas. Goyang-goyangin. Coba semuanya digoyangin badannya yang udah siap puji Tuhan. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Yeay, tepuk tangan. Oke, berarti semuanya sudah siap untuk memulai ibadah sekolah minggu kita pagi ini. Oke, sebelum kita bernyanyi, kita mau berdoa dulu, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Kita berdoa yuk. Dua tangan saya yang kiri dan kanan ku jadikan satu, lalu ku berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Kak Dumanya diikutin, oke? Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersuka cita dan kami sangat bersyukur karena Tuhan sudah jagai kami, berikan kami kesehatan. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai kebaktian sekolah minggu kami. Jagai kami, berkati kami, berkati guru sekolah minggu kami, supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami keseluruhannya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Dan anak-anak yang pintar, yang semangat dan udah siap memulai ibadah kita, sama-sama kita katakan amin. Baik adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita mau nyanyi dulu, kita mau ucapkan terima kasih kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Oke, siap? Kita mau nyanyi terima kasih Tuhan. Kita nyanyi sama-sama. Kita nyanyi sama-sama adik-adik ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita ulang ke awal. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih
Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oke, adik-adik, kita sudah menyanyikan terima kasih Tuhan. Dan sekarang kakak mau nyampaikan sama kalian kalau tema kita hari ini adalah penolongku. Yesus menolong kita pada saat kita sakit. Tuhan Yesus menolong kita pada saat kita ketakutan, adik-adik. Dan Tuhan Yesus juga menolong kita kemanapun kita pergi. Dia yang sanggup menolong kita satu-satunya, yang sangat luar biasa. Oleh karena itu kita mau puji Tuhan lagi nih adik-adik. Kita mau nyanyi, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Kita nyanyi sama-sama, oke? Ayo buat tangannya semuanya, semangat! Diikutin ya, kita belajar bernyanyi sama-sama. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Nanti kita ulang ke awal sama-sama ya. Boleh tepuk tangannya dong. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Lagi, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Sekali lagi, di mana upah kita? Upahmu besar di surga. Yeay. Oke adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau dengarkan firman Tuhan dari kakak kita, Kak Yuli. Nah, kita siapkan hati kita siapkan juga Alkitab kita ya. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu supaya kita undang Tuhan dan Roh Kudus hadir di dalam hati kita. Kita mau bernyanyi, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Oke, kita nyanyikan bersama-sama adik-adik. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kita nyanyikan sama-sama. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman
saat ini. Curahkan urapanmu, curahkan urapanmu Tuhan bagi jemaatmu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Oke adik-adik, kita siapkan hati kita sambut firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu dengan Kak Yuli yang akan membawakan firman di kelas kecil 1 hari ini, tanggal 24 Mei 2020. Tadi adik-adik sudah memuji Tuhan bersama Kak Duma. Sekarang kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menjagai kami di dalam istirahat kami pada hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, karena saat ini kami anak-anak kecil 1 siap untuk membaca, mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Yuli. Ajari saya Tuhan, anak-anak kecil 1, supaya saya boleh tenang, saya boleh belajar untuk bersuka cita menerima firman Tuhan, dan ajari saya supaya saya boleh memahami firman-Mu Tuhan. Ajari juga Kak Yuli supaya Kak Yuli dapat menyampaikan firman Tuhan dengan baik, dengan sukacita, dan mampu untuk menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan buat adik-adik ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, karena kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Oke? Ya. Kita buka di Mazmur 27 ayat 7 sampai 9. Ya. Buka Alkitabnya adik-adik, Mazmur 27 ayat 7 sampai 9. Kak Yuli akan membacakan untuk kalian, untuk adik-adik yang belum bisa baca, coba dibantu sama papa mamanya. Untuk adik-adik yang sudah bisa baca, yuk kita baca secara keras ya. Yuk adik-adik boleh baca. Kak Yuli akan bacakan sekarang. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Adik-adik yang terkasih, hari ini tema dari firman kita yang akan disampaikan oleh Kak Yuli adalah penolongku. Apa temanya? Penolongku. Kak Yuli mau tanya sama adik-adik. Adik-adik tahu apa arti penolong? Ada yang tahu? Nah, penolong artinya adalah yang membantu, yang menjagai, yang melindungi. Artinya itu adalah penolong. Yang tadinya tidak bisa, akhirnya menjadi bisa karena dibantu. Nah, adik-adik tahu bahwa siapa yang penulis kitab Mazmur ini? Adik-adik tahu siapa?
Ada yang tahu? Luar biasa. Yang menuliskan kitab Mazmur adalah Raja Daud. Siapa? Raja Daud. Raja Daud ini adalah nenek moyang dari Tuhan Yesus Kristus. Nanti ada ceritanya bahwa Raja Daud adalah Tuhan Yesus adalah keturunan dari Raja Daud. Nah, jadi Daud di sini berkata di dalam Mazmur 27, aman dalam perlindungan Allah. Aman dalam perlindungan Allah. Jadi adik-adik, Raja Daud di sini masih ada yang ceritain Raja Daud nggak yang melawan Goliat? Goliat orang Filistin. Jadi Daud, waktu itu Daud belum menjadi raja ya, dia sebagai seorang penggembala ternak di padang rumput. Jadi dia akan melawan Goliat orang Filistin. Goliat itu seperti raksasa, tinggi, besar, gagah perkasa. Kan? Nah, jadi Daud ini melawan Goliat, apa yang dia gunakan senjatanya? Adik-adik masih ingat? Dia menggunakan ketapel dan batu. Jadi ketapelnya itu diputar-putar, lalu ditarik sama Daud, lalu ditembakkan kepada Goliat, kenalah batu itu di dahi atau di jidatnya Goliat. Oleh karena itu, akhirnya Goliat mati. Dia mati. Seorang raksasa yang gagah perkasa yang ditakutin bisa mati karena ketapel yang dilakukan oleh seorang penggembala, yaitu Daud. Tapi Daud tahu bahwa bukan karena kekuatan dia bisa melawan Goliat, tapi karena siapa? Karena Tuhan penolong dia. Tuhan penolong Daud waktu melawan Goliat. Nah, jadi adik-adik, waktu Daud menang melawan Goliat, orang-orang Israel bersuka cita. Dia bilang seperti ini, wah, Raja Saul beribu-ribu menang melawan musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa menang melawan musuh. Berlaksa-laksa jumlahnya jauh lebih besar lagi daripada beribu-ribu adik-adik. Nah, karena dibilang seperti itu, Raja Saul iri hati. Dia ada rasa cemburu, dia ada rasa tidak suka karena kenapa Daud lebih hebat dari saya. Nah, jadi timbullah niat jahat dari si Saul untuk membunuh Daud karena dia tidak mau Daud lebih hebat dari dia. Oleh karena itu dia mencoba untuk membunuh membunuh Daud. Makanya Daud dia sembunyi-sembunyi berlari dia bersembunyi untuk menghindari dirinya dibunuh oleh Raja Saul pada saat itu. Nah, oleh karena itu firman hari ini dikatakan di dalam Mazmur 27, aman dalam perlindungan Allah. Jadi di sini Raja Daud menceritakan bahwa dia bisa aman menghadapi setiap musuhnya, setiap masalahnya. Karena apa? Dalam perlindungan Allah. Seperti itu. Makanya ditulis oleh Raja Daud dalam Mazmur 27 ini. Nah, adik-adik yang terkasih, Kak Yuli mau tanya, kalian adik-adik pernah nggak mengalami rasa takut? Rasa takut misalnya, rasa takut karena tiba-tiba mati lampu dan kalian harus ke kamar mandi sendirian. Atau rasa takut karena kalian gak ngerjain PR, lupa ngerjain PR dan harus dikumpulkan pada hari itu. Atau misalnya rasa takut karena kalian gak belajar jadinya ada ujian dan kalian takut gak bisa mengerjakan. Atau misalnya rasa takut misalnya kalian ada teman yang suka mengganggu kalian, membuli kalian, atau misalnya takut karena kalian pernah mengalami kecelakaan atau misalnya jatuh dari sepeda atau jatuh dari motor dan itu menyebabkan rasa takut buat kalian. Ada yang pernah mengalami rasa takut adik-adik? Semua orang pasti pernah mengalami rasa takut karena siapa? Kita manusia adalah makhluk yang lemah. Tidak ada manusia yang tidak pernah merasa tidak takut. Semuanya pasti pernah merasakan rasa takut. Seperti itu adik-adik. Adik-adik juga pernah kan pastinya kan? Coba ceritakan sama papa mama kalian apa yang pernah kalian alamin yang menyebabkan kalian merasa takut.
Coba nanti setelah firman hari ini, mungkin kalian bisa untuk cerita sama papa mamanya. "Pa, Ma, aku pernah loh merasa takut loh karena apa?" Supaya bisa saling bercerita sama papa mamanya adik-adik, ya. Semua orang pasti pernah mengalami rasa takut. Nah, kalau ada rasa takut itu biasanya apa yang kita lakukan? Kita minta tolong sama orang lain. Kita minta tolong supaya orang membantu kita, supaya bisa menolong kita waktu rasa takut. Misalnya kalau kalian misalnya takut ke kamar mandi waktu mati lampu, kalian minta dibantuin sama papa mama kalian untuk ke kamar mandi gitu loh adik-adik. Nah, adik-adik, karena kita punya rasa takut ya, makanya kita selalu membutuhkan Tuhan untuk menolong kita. Kita selalu harus minta tolong sama Tuhan untuk menolong kita di waktu kita mengalami rasa takut itu adik-adik. Nah, kalau waktu kita mengalami rasa takut itu, apa yang kita lakukan waktu kita minta tolong sama Tuhan? Kita berdoa, Tuhan Yesus, tolong saya mau ujian, ajari saya Tuhan Yesus. Nah, seperti itu. Untuk minta tolong sama Tuhan sebagai penolong kita, maka kita berdoa. Dengan berdoa juga supaya semakin dikuatkan lagi, kita apa? Kita membaca Alkitab adik-adik. Kita membaca Alkitab. Nah, setelah itu juga, adik-adik tahu nggak? Kak Yuli mau nanya sama kalian. Waktu kalian masih baru lahir, pasti kalian juga ditolong kan? Iya kan? Ditolong sama siapa? Sama orang tua kalian, sama papa mama kalian. Supaya apa? Supaya bisa makan sendiri, bisa berjalan, ya kan? Diajarin cara pakai baju, diajarin cara berbicara, ya kan? Nah, itu yang dibilang bahwa orang tua kita adalah penolong kita. Setelah besar, disekolahkan sama orang tua kita ke sekolahan. Lalu di sekolah penolong kita siapa? Di sekolah penolong kita ada guru kita, juga ada teman-teman kita, ya kan? Nah, seperti itu adik-adik. Jadi, nah, kita manusia, kita tidak bisa melakukan apapun ya adik-adik di dalam kehidupan ini, di dalam dunia ini, kalau bukan karena Tuhan Yesus. Siapa yang penolong kita yang sejati itu adik-adik? Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, Tuhan yang luar biasa ajaib. Dia sudah lahir untuk kita, lalu dia disalibkan menembus dosa-dosa kita. Lalu udah gitu, apalagi Tuhan Yesus bangkit dari kematian, sudah mengalahkan maut, sudah menebus dosa-dosa kita. Lalu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada siapa? Kepada Maria Magdalena, juga kepada Petrus, juga menampakkan diri kepada ke-12 muridnya, juga kepada orang-orang lain dia menampakkan diri. Iya kan? Kalau kita ingat firman kita yang sebelumnya, Yesus menampakkan diri kepada banyak orang. Ada kurang lebih 500 orang yang dia tampakkan diri bahwa dia sudah bangkit. Lalu hari Kamis kemarin kita merayakan apa? Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, adik-adik yang baik, adik-adik yang terkasih, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus, dia sudah mati, bangkit buat kita, menyelamatkan dosa-dosa kita. Dia juga penolong kita. Tuhan Yesus adalah penolong Kak Yuli, juga penolong adik-adik, penolong papa dan mama, ya kan? Kalau kapan aja, di mana saja, Tuhan Yesus selalu ada. Kalau papa dan mama kita terbatas kemampuannya. Karena apa? Papa mama kita bisa menolong kita kalau ada dekat sama kita, ada berada di rumah misalnya, atau misalnya waktu kita sama papa mama kita ada bersama-sama. Tapi kalau kita sudah di sekolah, papa dan mama kita tidak bisa membantu kita. Akan tetapi kalau Tuhan Yesus di mana saja, kapan saja, dia hadir untuk menolong adik-adik, menolong Kak Yuli, menolong teman kita, menolong orang tua kita, di mana aja. Adik-adik lagi dalam kesedihan, adik-adik di dalam
ketakutan, adik-adik dalam rasa dalam dalam belajar, dalam mengerjakan tugas, adik-adik bermain dengan teman-teman. Jadi, adik-adik harus ingat selalu ya bahwa kalau kekuatan manusia itu terbatas. Seperti itu. Papa dan mama kita tidak bisa selamanya bersama dengan kita. Mungkin ada adik-adik di kecil satu yang sudah tidak punya papa ataupun sudah tidak punya mama. Kayak Kak Yuli sudah tidak punya mama bersama-sama dengan Kak Yuli. Jadi, gak selalu orang tua kita bersama dengan kita di dunia ini adik-adik. Gitu loh. Gak selalu orang tua kita itu bisa membantu kita. Akan tetapi, kalau Tuhan Yesus, kapan saja dia bisa menolong adik-adik. Adik-adik lagi di mana saja, adik-adik selalu minta pertolongan Tuhan. Kalau meminta pertolongan Tuhan, gimana caranya? Berdoa. Atau nanti Tuhan akan kirim. Tuhan akan bantu adik-adik. Misalnya pada saat adik-adik ketakutan, nanti Tuhan bisa menolong adik-adik melalui orang-orang lain. Misalnya pada saat adik-adik lagi gak bisa mengerjakan PR, tugas, adik-adik, Tuhan Yesus, tolong saya mau mengerjakan tugas, tapi kok saya gak bisa ya? Tuhan bisa kirim orang-orang, misalnya orang tua adik-adik mengajari adik-adik, ataupun teman-teman adik-adik yang bisa membantu adik-adik, dan bu guru, dan orang-orang yang lain yang bisa Tuhan pakai untuk membantu adik-adik. Nah, jadi adik-adik harus tetap mengucap syukur, harus tetap berdoa, harus tetap menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus, dia sudah menolong kita, menyelamatkan kita, sudah membantu kita di dalam hal apapun juga. Sudah mengampuni dosa-dosa kita, sudah melindungi kita, sudah memberikan adik-adik dan Kak Yuli orang tua yang mengasihi adik-adik, keluarga yang mengasihi adik-adik. Itu semua dari mana adik-adik? Semua dari Tuhan Yesus Kristus yang menolong kita. Ya, adik-adik menjadi pintar, bisa mengerjakan, bisa naik kelas, adik-adik bisa mengerjakan tugas, adik-adik bisa pergi ke sekolah yang baik. Itu semua dari Tuhan Yesus sebagai penolong kita. Oke adik-adik, selalu ingat siapa penolong kita? Kak Yuli mau tanya lagi sekali lagi. Siapa penolong kita yang sejati? Tuhan Yesus Kristus. Oke adik-adik ya. Oke, Kak Yuli sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Lipat tangannya. Mari kita berdoa untuk firman kita hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk firman yang disampaikan oleh Kak Yuli. Tuhan Yesus, iya dan amin Tuhan, Engkau adalah penolong kami Tuhan Yesus. Engkau yang menolong adik-adik kecil satu, menolong Kak Yuli, menolong orang tua kami di dalam kehidupan kami Tuhan. Jagai adik-adik kecil satu ini Tuhan, semuanya Tuhan, adik-adik kecil satu ini supaya mereka sehat-sehat selalu, mereka menjadi anak-anak yang pintar dalam sekolahnya, dan yang paling utama, paling penting, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, lindungi adik-adik kami ini, lindungi juga orang tua kami, berikan kesehatan, umur panjang dan sukacita selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kak Yuli sudah selesai menyampaikan firman Tuhan, Roh Kudus yang mengajari supaya adik-adik kecil satu menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup. Terpujilah namamu Tuhan Yesus yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, terima kasih untuk firman hari ini. Adik-adik sudah mengikuti ibadah, Kak Yuli mengucapkan terima kasih. Adik-adik tetap semangat, rajin belajar, sayang sama orang tua, banyak berdoa, tetap andalkan Tuhan, dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus sebagai penolong. Terima kasih adik-adik yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih adik-adik, kita sudah mendengarkan firman dari Kak Yuli, Guru Suruh Bakti. Semoga Tuhan yang memberkati Kak Yuli dan semua kehidupan Kak Yuli. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita.
Satu kali, oke, dipersiapkan persembahannya. Dan Kak Duma akan baca ayat Alkitab yang menjadi dasar untuk memberikan persembahan kita, tertulis di dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Kakak baca 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita berikan persembahan kita bernyanyi, betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Kita nyanyikan sama-sama. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terima Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Oke, baik adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan kita sekaligus doa syafaat dan penutup. Mari kita satukan hati kita. Nanti setelah berdoa akan ditutup dengan doa Bapa terima kasih. Oke adik-adik, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Allah yang baik, Allah yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat bersuka cita, kami bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar, yang adik-adik dengar, bisa membuat adik-adik kami menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang selalu sayang sama Tuhan, sayang sama orang tua mereka, dan sayang kepada semua orang. Biarlah Tuhan Yesus yang tetap menjadi penolong kami di saat suka, di saat duka, dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk persembahan kami ya Tuhan. Engkau terima persembahan kami supaya dapat dipakai untuk pelayanan di dalam gereja, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa buat kesehatan kami semuanya. Tuhan jaga kami, jauhkan segala sakit penyakit, dan saat ini juga Tuhanlah yang menjauhkan segala virus. Tuhan yang melindungi kami supaya kami tetap sehat, tetap semangat apapun yang sedang terjadi saat ini, karena kami tahu Tuhan adalah penolong kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami, mama, papa kami, guru-guru sekolah minggu kami, teman-teman kami, semuanya kiranya Tuhan juga yang selalu melindungi, berikan panjang umur, berikan juga kesehatan dan rezeki. Kami juga berdoa buat negara kami, negara Indonesia, Tuhan juga yang menjagai, kiranya segala sesuatunya yang tidak baik saat ini, yaitu dengan virus, dapat selesai dengan cepat dan dapat diselesaikan
dengan baik oleh dokter-dokter, begitu juga dengan Bapak Presiden kami juga Tuhan berkati. Terima kasih ya Bapak. Inilah doa dan permohonan kami. Tuhan selalu yang jagai dan lindungi kami. Tuhan, di dalam nama kasih Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Oke adik-adik, sama-sama kita katakan amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi di minggu depan. Tetap semangat, sehat, dan tetap kita bersama-sama untuk memuji Tuhan. Terima kasih adik-adik. Dadah. Puji Tuhan, upamu